Smartphone sejutaan itu biasanya punya stigma speknya kentang, desainnya biasa aja, kameranya juga pas-pasan. Ya, untuk daily driver nggak mendukung banget lah smartphone yang harganya sejutaan. Tapi beda sama smartphone ini. Harganya sejutaan, tapi spesifikasinya lumayan kece untuk di segmennya. Yuk, kita lihat bareng-bareng Redmi 13C. Bisa dibilang lewat Redmi 13C, Xiaomi is back. Kenapa gue bilang gitu? Karena Redmi itu identik dengan harga yang rata kiri, tapi spesifikasinya agak rata kanan. Kayak ungkapannya Alvin C deh dulu, bosnya Xiaomi Indonesia yang jadi favoritnya para Mi fans di Indonesia. Xiaomi itu berusaha untuk ngasih produk yang berkualitas, tapi harga yang sebenarnya. Ya ini salah satu buktinya, Redmi 13C. Smartphone itu harganya 1,4 jutaan untuk varian terendahnya yang punya RAM 6GB, terus storage-nya 128GB, dan 1,7 jutaan untuk varian RAM yang 8GB, terus storage-nya 256GB. Bayangin, dari kapasitas storage sama RAM-nya aja, ini harganya udah menarik banget, ya nggak sih? Nah, Redmi 13C memang udah launching di Indonesia. Meskipun harganya sejutaan, smartphone ini masih ngasih paket lengkap di paket penjualannya. Dari boxnya udah tebal, dan packagingnya nggak dibikin murahan sama sekali oleh Xiaomi. Ya, ini detail terkecil sih yang gue apresiasi lah untuk Xiaomi Indonesia. Di sini juga ada tulisan kami buatan Indonesia yang membuktikan kalau Redmi 13C itu udah mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi HP ini udah diproduksi di Indonesia. Jadi ada 3 warna dari Redmi 13C ini, Midnight Black, Glacier White, dan juga Clover Green. Unit yang gua pakai sekarang juga jadi varian tertinggi dengan RAM 8GB, terus storage-nya 256GB. Di boxnya ada 5 kelebihan utama dari smartphone ini. Dari layar yang luas, terus refresh rate-nya lumayan tinggi nih untuk sebuah smartphone sejutaan. Kamera 50MP, kapan lagi coba? Terus prosesor yang powerful katanya, baterai berkapasitas gede, dan juga support fast charging. Gue penasaran sih. Kalian tuh sebenarnya coba deh komentar, kasih komen di bawah. Kalian tuh sebenarnya kalau nyari HP sejutaan emang yang kayak gini, atau mendingan nabung dikit beli yang agak mahal biar dipakai buat jangka panjang? Coba deh komen di bawah. Kalau gue sendiri ya sebenarnya, gue sih tipikal orang yang mendingan nabung agak lama, beli flagship sekalian, jadi bisa tahan sampai bertahun-tahun, ya setahun 2 tahun lah. Jadi ibaratnya jadi lebih hemat sih ngeluarin misalnya ya 8 atau 9 juta atau 10 juta buat pemakaian setahun lebih. Jadi ya nggak ganti-ganti, asal kuat aja gitu ya, nggak ganti-ganti. Oke, kita buka. Ini dia Redmi 13C-nya. Kita simpen dulu buat yang terakhir. Di sini ada SIM ejector. Coba sejutaan nih masih paket lengkap loh. Terus ada buku panduan, kartu garansi, sama kartu ucapan. Ini udah biasa lah ya. Kalau mau stiker ya berarti beli Poco aja. Atau Apple sekalian kalau yang mau mahal. Ada kabel USB Type-C. Dapat Type-C nih, lumayan ya. Oke. Terus di sini ada apa? Nggak ada, ternyata ini box prank doang nih, cuman gede doang. Nah, adapter chargernya sendiri ini dikasihnya yang 10 watt ternyata. Jadi bukan yang 18 watt yang sesuai spesifikasi dari Redmi 13C. Berarti ya kalian harus modal dikit lah buat beli adapter yang punya output 18 watt, atau ya mungkin adapter third party yang udah tersertifikasi. Cuman ya seenggaknya dengan adanya adapter ini juga udah lumayan banget sih untuk sebuah smartphone harga sejutaan, ya nggak sih? Oke, kita taruh dulu. Sekarang kita fokus ke smartphone-nya, Redmi 13C. Wow, ini HP sejutaan nih ya. HP sejutaan tapi desainnya lihat deh. Biasanya nih ya, sebelum-sebelumnya itu HP sejutaan ya desainnya tuh kayak
berusaha untuk terlihat flagship, berusaha untuk terlihat kayak HP menengah ke atas, tapi nggak nyampe, masih jauh dari harapan. Kayak misalnya warnanya yang terlalu alay, gradasinya di mana-mana, dan rame banget gitu ya. Gue juga nggak ngerti sih kenapa kebanyakan smartphone kelas jutaan itu ya memaksakan gitu di sana. Ya udah apa adanya aja gitu. Kalaupun memang bisa dibikin bagus, ya sesuai dengan jati diri aja, sesuai dengan identitas brandnya aja gitu. Nggak usah ngikutin tren lah, nggak usah nyontek tren sana, tren sini, bikin tren sendiri. Redmi 13C menurut gue kasih standar baru sih untuk sebuah smartphone harga sejutaan, karena lihat desainnya untuk Midnight Black ini gue suka sih dengan HP yang warna hitam ya, karena kelihatan elegan, minimalis, dan lihat di Redmi 13C warna hitamnya bener-bener punya clear yang menurut gue bagus banget. Teksturnya matte, agak keset sebenarnya, tapi terbebas dari jejak sidik jari. Terus kalau kena paparan cahaya yang pas, ini kayak ada glitter-glitter gitu. Nih, tuh. Cakep ya kelihatannya. Di sini dikasih tekstur kayak finishing kayak kaca, padahal gue yakin ini plastik ya. Cuman jadi kelihatan lebih elegan dengan dua lingkaran kamera yang cukup menonjol. Ya, ini nggak kayak HP sejutaan sih. Ini kalau disebut kayak HP 2 juta atau 3 juta ya masih layak aja desain kayak gini. Bingkainya dibikin flat, ya emang mainstream ya untuk desain smartphone zaman sekarang. Tapi ya lumayan bulky juga nih smartphone ini, agak tebal. Tapi kerasa solid loh ini untuk sebuah smartphone harga sejutaan. Nggak kerasa kopong juga. Ya lumayan lah. Di bagian sini ada jack audio. Ada jack audio. Terus di bagian sini ada slot kartu SIM. Coba kita lihat ya, ada berapa slot yang dikasih oleh Redmi 13C. Triple slot. Coy, HP sejutaan udah punya triple slot. SIM 1, SIM 2, dan juga micro SD. Micro SD-nya sendiri kalian bisa masukin sampai 1 TB. Micro SD 1 TB harganya hampir sama kayak HP-nya. Jadi ya kalau kalian iseng gitu ya, beli HP ini terus tambahin micro SD, wah jadi mantep nih Redmi 13C-nya. Terus di sini ada set fingerprint, jadi digabung sama tombol power. Terus juga tombol volume yang enak sih ini posisinya. Oke, nggak terlalu tinggi juga. Sambil gue keletek ya, ini layar bagian depannya, sebentar. Ih, mantap. Lanjut, di bagian bawah ya ada mikrofon, ada USB Type-C juga. Terus juga lubang speaker. Ya udah pasti sih ini mono ya speakernya. Kalian keterlaluan lah kalau ngarepin HP sejutaan tapi punya speaker stereo. Kayak dikasih hati, mintanya nyawa gitu. Oke. Gua atur dulu sampai masuk ke halaman utama. Nggak usah lah ya, login. Ntar. Nah ini dia home screen dari Redmi 13C. Ya desainnya oke lah ya. Memang sejutaan banget desainnya. Layarnya sendiri LCD 6,7 inci. Luas loh, aku bilangnya. Resolusinya HD Plus dengan refresh rate sampai 90 Hz. Tipikal sejutaan banget, jadi masih pakai notch, bezelnya tebel, apalagi di bagian dagunya, di bagian bawahnya, ini masih tebel pakai banget. Terus juga untuk refresh rate-nya sebenarnya entah kenapa ini nggak berasa 90 Hz banget, karena 90 Hz yang bener harusnya nggak se-nge-lag ini. Ini masih kayak berasa nge-lag, agak delay gitu. Tapi ya kalau buat gimmick-gimmickan oke lah. Di sini sendiri ada dua opsi, ada default. Kalau default itu kayak auto refresh rate dari 60 dan 90 Hz. Kalau aplikasinya supportnya cuma 60 Hz ya dipaksa turun ke 60 Hz. Tapi kalau support bisa dinaikin ke 90 Hz. Ataupun custom udah di set 60 atau 90 Hz. Ya ini udah di set 90 Hz. Nih, kalau lihat scroll tuh kayak masih agak delay gitu. Tapi oke lah ya untuk sebuah smartphone sejutaan.
Ada dark mode juga, meskipun panelnya LCD, dark mode. Dark mode-nya tuh nggak gelap banget kayak panelnya AMOLED, udah pasti, tapi agak ke abu-abuan gelap. Oke, dan kalau bahas soal spesifikasinya, smartphone ini udah berjalan di sistem operasi MIUI 14, basisnya Android 13. Dan ini yang menarik nih, gue udah confirm ke orang Xiaomi Indonesia, kalau Redmi 13C ini bakal dapet update yang panjang, update software yang panjang. Security patch-nya 3 tahun ke depan, dan update sistemnya sampai Android 15. Jadi Android 14 kalau misalnya ada HyperOS ya berarti dapat, ataupun kalau misalnya masih MIUI ya tetap dapat. Yang pasti sampai Android 15 dengan security patch 3 tahun ke depan. Harusnya sih Xiaomi ini kayak Samsung sih ya. Per bulan tuh tiap ganti bulan ya security patch dikasih ke tiap smartphone yang ada. Kalau ngomongin spesifikasinya, dapur pacunya kayak gimana? Prosesor dari smartphone ini sebenarnya MediaTek Helio G85. Tapi ya karena prosesor yang kentang, jadi Xiaomi nggak nampilin nih informasinya di CPU. Ya biasalah ya, karena nggak pede juga mungkin sama jenis prosesornya. MediaTek Helio G85 dipaduin sama RAM 6GB atau 8GB, terus storage-nya 128GB atau 256GB. Nah, untuk RAM-nya sendiri kalian bisa nambahin secara virtual lewat fitur namanya Memory Extension. Nah, di sini Memory Extension bisa nambah sampai 2 kali lipat 8GB. Jadi smartphone harga sejutaan RAM-nya bisa sampai 16GB. Laptop kalian aja bakal malu sama HP satu ini. Baterainya 5000 mAh, fast charging 18 watt, tapi adapternya cuman 10 watt aja. Kalau komenin soal MIUI 14-nya, ya ini banyak banget bloatware-nya. Bloatware yang nggak jelas sebenarnya, mulai dari game yang nggak akan pernah gue mainin. Gamenya pun kayaknya baru pertama kali gue lihat sih, ini kayak game jelas atau enggak. Kecuali Mobile Legends ya. Mobile Legends game gede, tapi sisanya kayaknya game biasa aja. Terus ada beberapa e-commerce, ya bloatware-nya banyak lah. Medsos juga, kalian bisa hapus satu persatu. Di sini kalau misalnya kalian nggak butuh, karena buat memperluas ruang penyimpanan juga. Dan sejauh ini belum kelihatan ada iklan, karena biasanya MIUI untuk seri smartphone yang kelas menengah ke bawah dari Xiaomi itu ya biasanya suka ada iklan ya. Kalian juga pasti ngalamin, karena biasanya ada pengaturan ads personalization juga di pengaturan awal pas kita nyalain smartphone untuk pertama kalinya. Sekarang beralih ke bagian kamera, sebenarnya secara hardware ya, dan secara tampilan juga ada 3 kamera di bagian belakang Redmi 13C. Kamera utamanya 50 megapiksel, terus ada kamera makro 2 megapiksel, dan tulisannya sih lensa tambahan kalau di situs resmi Xiaomi Indonesia. Cuman kalau dari penelusuran, sebenarnya lensa tambahan yang dimaksud oleh Xiaomi adalah auxiliary lens. Jadi kayak di Infinix nih kayak AI lens lah. Fungsinya ya buat depth, buat ngasih efek bokeh ketika kita motret gambar, motret seseorang. Kalau ngomongin resolusinya atau sensornya itu cuman 0,08 megapiksel kayak VGA gitu ya, kamera VGA. Ada banyak mode sebenarnya untuk kamera Redmi 13C, mulai dari night mode, ada portrait mode juga karena udah pakai auxiliary lens tadi. Terus juga night mode, 50 megapiksel mode juga ada di sini. Untuk kalian yang pengen motret makro juga ada, tapi karena fix fokus udah pasti ya. Jadi ya hasilnya bakal terbatas, bakal pas-pasan juga. Dan kalian harus benar-benar mastiin stabilisasi tangan kita pas kita motret makro itu benar-benar bagus. Jadi biar hasilnya pun agak detail. Sementara untuk kamera depannya itu 8 megapiksel. Nah, buat kalian yang nanya nih, videonya bisa support sampai berapa resolusinya? Redmi 13C bisa ngerekam 720p atau 1080p di 30 fps. Jadi ya lumayan lah ya buat sebuah smartphone sejutaan. Yang menarik ada video makro juga di sini. Nih, kita bisa ngerekam video dari jarak deket banget kayak gini. Oke, ya gimmick sih, tapi ya ini menarik untuk sebuah smartphone harga sejutaan. Terus juga ada mode time-lapse juga. Oke, secara fitur ini lengkap sih untuk smartphone yang harganya sejutaan. Apalagi di sini ada Google Assistant juga, kayak Google Lens. Jadi kalian bisa
scan QR, pakai kamera Redmi 13C. Ada mode HDR juga, auto HDR di sini. Dan tadi seperti yang gue bilang, kamera depannya 8 megapiksel. Jadi ya lumayan lah untuk smartphone harga sejutaan, karena biasanya sejutaan ya 5 megapiksel, terus kamera belakangnya 13 megapiksel, satu pula atau 8 megapiksel. Ini udah 50 megapiksel gitu. 1,4 juta mulai dari 1,4 juta dan 1,7 jutaan. So itu aja first impression gue, review singkat mungkin ya bisa dibilang dari Redmi 13C. Gue mau nekat nih nyobain smartphone ini sebagai daily driver. Bakal enak apa enggak, dan gue bakal ceritain pengalamannya pakai Redmi 13C sebagai daily driver di next video. Jadi stay tune terus di Yuzon Tech, subscribe channel ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya biar tahu nih update-update video baru dari Yuzon Tech. Gue Faisal, bye.